Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan mengenai beras. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis beras. Jadi ada beras yang berdasarkan kandungan amilosa dan amilopektinnya. Jadi kita bisa bedakan ada beras dengan suhu gelatinisasi tinggi dan suhu gelatinisasi rendah ya, atau sedang. Jadi yang termasuk beras dengan suhu gelatinisasi rendah ini kalau dia mempunyai kandungan amilopektin yang tinggi. Jadi contohnya adalah beras ketan, jadi dia mempunyai suhu gelatinisasi yang rendah karena amilopektinnya tinggi ya. Jadi karena dia amilopektin ini adalah gugus pati yang ada percabangannya sehingga dia lebih energi yang dibutuhkan untuk terjadinya gelatinisasi ini lebih rendah. Kemudian ada beras dengan suhu gelatinisasi tinggi, yaitu beras yang dengan amilosa yang lebih banyak. Jadi contohnya adalah beras perah. Jadi karena dia beras perah ini amilosanya lebih banyak, yaitu amilosa itu adalah pati dengan rantai yang lurus saja, jadi sehingga harus membutuhkan energi yang lebih tinggi untuk memecah granulanya. Jadi itu perbedaan beras berdasarkan suhu gelatinisasinya. Kemudian kita bisa juga membedakan beras itu berdasarkan pigmen alami yang terdapat pada beras. Jadi berdasarkan pigmennya, beras itu kita bisa bedakan menjadi pertama adalah beras putih atau white rice. Nah, white rice ini adalah beras yang tidak mempunyai warna. Ya, jadi kemudian yang kedua ada beras istilahnya beras hitam ya. Jadi ada beras hitam. Kenapa hitam? Tidak ada sebenarnya pigmen warna hitam pada beras hitam. Jadi ini hanya istilah saja. Kenapa kita istilahkan dengan beras hitam? Karena pada beras hitam itu terdapat warna ungu pekat. Ya, jadi warna ungu pekat ini yang terlihat seperti hitam. Jadi warna ungunya ini berasal dari pigmen antosianin namanya. Nah, jadi makanya istilahnya adalah beras hitam atau black rice ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi karena keberadaan antosianin. Kemudian ada beras merah atau red rice. Nah, beras merah ini merupakan beras dengan dia mengandung pigmen antosianin juga sama seperti beras hitam, tetapi selain ada antosianin, nah beras merah ini juga mempunyai kandungan proantosianidin. Ya, jadi itu adalah pigmen yang terdapat pada beras merah. Kemudian berikutnya ada beras hijau. Ya, jadi beras hijau ini adalah beras yang permukaannya itu ditutupi oleh pigmen alami yang berwarna hijau yaitu klorofil. Nah, untuk beras hijau ini adalah memang beras yang belum matang atau unmatured rice. Nah, saya menemukan beras ini dulu ada salah satu varietasnya itu dinamakan istilahnya adalah varietas asal Murasaki. Jadi ini adalah salah satu varietas beras yang ada di Jepang. Jadi dia mempunyai pigmen yang berwarna hijau ya di permukaannya, yaitu klorofil tadi. Nah, untuk masing-masing beras ini ya, meskipun dia beras hitam, beras merah atau beras putih, tetap saja kandungan amilosa dan amilopektinnya ini sangat beragam ya. Jadi ada yang termasuk ke dalam beras yang amilosa tinggi ataupun ada beras yang tergolong ke amilosa rendah. Kemudian di dunia sendiri terdapat beberapa institut untuk penelitian beras ya, atau IRI salah satunya ya. Jadi di IRI itu orang melakukan pengembangan terhadap beras-beras yang ada, jadi untuk meningkatkan nutrisi-nutrisi yang ada pada beras. Jadi sekarang ini ada juga istilahnya, kalau kita baca di artikel ada istilahnya yellow rice ya, ada golden rice ya. Nah, beras-beras ini mempunyai kelebihannya masing-masing. Jadi ada mungkin beras yang dengan tujuan dia mempunyai kandungan mineral yang tinggi, ada beras yang disetting dengan mempunyai protein yang
cukup tinggi, kemudian ada beras yang digunakan malah ini ya. Jadi pada bagian endospermnya itu mempunyai warna. Nah, seperti yang kita ketahui ya, mungkin di masyarakat kita ini meskipun ada berasnya itu beras hitam, beras merah, tetapi tetap saja warnanya itu hanya terdapat pada permukaannya saja. Sementara di bagian endospermnya sendiri itu tidak terdapat warna. Nah, tetapi beberapa riset itu sudah melakukan bagaimana pigmen alami yang ada pada beras itu tidak hanya ada di permukaan, tetapi dia juga masuk ke dalam bagian endosperm pada beras itu. Nah, sebagaimana kita ketahui yang sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya, bahwa endosperm ini adalah tempat beradanya pati ya. Jadi terutama itu pati, meskipun ada juga serat, lemak ya, mineral, tetapi dia berada dalam kandungan yang lebih kecil gitu. Jadi mungkin demikian saja yang bisa kita bahas mengenai beras. Kita bertemu lagi di informasi berikutnya. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.